Napa apa? Mek dilem. Kok awak musuh soro. Ini ndak apa-apa tapi kan. Tak dibuat mesik. Ayo. Assalamualaikum. Yo. Adik. Yo guys. Oh iya, tadi seperti tadi ya. Oh, seperti tadi. Yo, welcome back with my channel. Oh, wait, anjing. Oh, dia. Bentar, lagi gelap nih, jalannya gelap. Anjay, mobil anjay. Oh ya, gini guys, ini gue habis dari rumah teman gue yang kemarin kecelakaan ya. Gue ini jadi korban pasif ya. Ya kemarin gue ini apa namanya, gue nggak lagi nge-record, gue nggak lagi nge-vlog, dan gue terjadilah nge-crash gitu, jadilah crash gitu. Wait. Dan terjadilah crash. Dan ya, menurut gue sih kita bertiga salah. Ya, satu mobil, dua sepeda ya. Oke. Ceritanya gini, gue sama teman gue itu dari rumah gue kan. Nah, kita tuh tujuannya mau ke rumah teman gue ini, pengen jalan-jalan kan, mau silaturahmi juga ke rumah teman gue. Nah, enak jalan, lalu di pertengahan perjalanan terjadilah sebuah kejadian yang tidak apa namanya, yang tidak direncanakan, yaitu crash. Oke. Jadinya seperti ini ya, nih seperti ini nih. Motor berkawan dari sini, kencang nggak dari sini? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan sedikit nih. Dikit. Mau dikit sih. Dia beli dikit. Nanti kan ada mobil berhenti mas, mobil berhenti dari kiri, kencang loh. Nah, dari kiri. Ada motor Oke, kejadiannya seperti itu. Seperti yang kalian lihat, itu di situ gua posisinya di situ jalan rame ya, emang rame. Nah, temen gue di situ di depan melihat ada mobil warna kuning menyeberang jalan. Jadi teman gue langsung mengurangi kecepatan dari kejauhan sekitar berapa meter ya? Sekitar 200 meter lah.
itu udah ngurangin kecepatan ya dari 80 jadi 60 sampai 50 lah. Nah, gue juga ngurangin kecepatan karena gue di belakang temen gue. Lalu anjay. Lalu di situ, nah sebelum ada kejadian itu, di situ ada gang ya, gang yang biasanya banyak orang nyebrang di sana. Nah, setelah gang itu, yang waktu gua kejadian kecelakaan itu garis marka itu putih lurus, tidak putus-putus ya, tapi lurus markanya. Jadi gue sama temen gue sebelum pegang itu jalannya pelan-pelan banget, ngurangin kecepatan karena ada mobil kuning nyebrang ya kan. Nah sebenarnya mobil kuning itu gak seberapa salah, sih menurut gue, karena gue lihat itu emang dia pas di garis patah-patah di garis patah-patah maafkan suara gue ya. Itu pas di garis patah-patah. Nah mobil itu nyebrang, dan setelah mobil itu nyebrang agak lama, karena kan mobil sebelah arah gua itu dari arah barat ke timur itu mobil diam. Nah gue sama temen gue tuh ngiranya mobil itu diam karena menunggu mobil kuning menyeberang kan. Nah lalu ada mobil hitam itu datang. Nah gua di situ posisinya sama teman gua. Bentar, nyebrang dulu. Aduh, nyebrang dulu ya. Wait. Nah, di situ posisinya anjing, bentar. Ya anak anjir, berisik. Yuk. Bentar. Nah, di situ posisinya ya, gue sama teman gue dia melambat kan, karena ada garis marka putus-putus dan ada gang. Jadi kami berdua tuh melambat sekitar dari kecepatan 80 menuju 60 lalu 40. Nah, setelah melewati gang itu dan mobil kuning itu sudah menyeberang, gue tahu sama temen gue masih melambat. Lalu karena tidak ada orang nyebrang lagi atau gimana, gue gak tahu sama posisi temen gue. Tapi katanya setelah gang, gue lihat itu setelah dari gang, memang seharusnya kan tidak boleh ada mobil nyebrang tuh, karena marka garis tidak putus-putus atau lurus kayak gitu. Nah di situ setelah gang itu, gue sama temen gue langsung tarik gas dari 40 menuju 60. Nah dari pelan gini langsung gini. Nah temen gue itu baru ngegas bentar gitu, langsung terjadilah, mobil hitam itu langsung memotong jalan, dan terjadilah temen gue tidak bisa ngerem dia, tau lah itu jarak sekitar 5 meter itu anjir, dan terjadilah crash, temen gue kelempar kan. Nah gue di situ khususnya, gue itu wait berisik malu anjir. Nah di situ gue posisinya teman gue udah nabrak gue. Nah gue tuh setelah teman gue nabrak, gue sekitar jarak 5 meter dari teman gue tuh juga habis tancap gas juga. Nah pas teman gue nabrak, bentar. Pas sebelumnya tunggu ya, ini lokasinya nih. Nih lokasinya seperti ini. Tuh marka lurus ya, dia nyebrang di sini tuh. Nah, ini ada gang.
tuh. Nah itu sebenarnya bengkel lu harus marka lurus ya. Nah itu gini, maaf ya saya belibet ya, saya soalnya lagi pusing gue anjing. Nah gue di situ setelah temen gue tabrakan kepental, gue secara mendadak langsung ngerem dan tidak rem full karena di situ ada pasir-pasir. Gue takutnya ban gue slide, lalu gue malah crash parah. Jadi gue pelan-pelan ngeremnya tidak sampai slide terjadi karena gue gak sempet dari 60 langsung 40 itu gak sempet lagi mengurangi kecepatan. Jadinya gue sengaja gue jatuhin diri ke kiri gitu, lalu gue jatuh nabrak motor teman gue seperti yang di CCTV tadi, video tadi. Lalu yang terakhir crash kan. Nah di situ teman gue yang nyetir ini, yang kepental parah itu, serentak dibikan karena kesakitan, dingin, blur matanya. Tiba-tiba ada salah seorang yang katanya itu saudara dari pemilik motor yang ditabrak sama temen gua, yang udah ada di bengkel. Itu tiba-tiba tanpa pikir panjang orang itu lari ke temen gua, langsung temen gua dicekek. Anjir kan, parah anjir. Itu kalau masuk proses hukum bisa-bisa masuk pasal itu berapa ya, lupa gua aja. Pasal 386 lah, gimana lupa gua. Ayat 1 KHU. Ya itu. Sebenarnya kalau proses hukum di situ tetap menurut gua ya, gak tahu kalau menurut kalian. Kalau menurut gua itu yang salah itu adalah pengemudi. Karena kenapa waktu mobil kuning nyebrang dia gak nyebrang langsung? Kenapa dia lagi nungguin mobil kuning? Sedangkan kalau dia langsung nyebrang itu masih sempat loh, masih ada jarak sama mobil kuning loh, bisa loh. Dalam video dia tertal itu bisa loh, meskipun tipis sedikit. Nah, yang orang gimmick itu, yang baju hitam, tiba-tiba nyetek teman gua, anjing. Wait a minute, anjay. Nah, yang baju hitam itu, yang gimmick itu, orang gak jelas itu tiba-tiba langsung nyebrang dan nyetek temen gua. Nyetek lama sampai temen gua tuh gak bisa berapas loh. Temen gua bilang sendiri. Dan emang dari video sampai kepala temen gua tuh ikutan bergetar karena digoyangkan dengan pencekekan orang itu ke temen gua. Nah, di sini salah. Nah, setelah itu gua dicampakkan sama orang yang mobil anjing, the fuck aja. Dan teman gua yang malah diemosiin sama pemilik mobil itu. Dan teman gua dan ternyata setelah diteliti lanjut, mobil itu tidak mempunyai surat-surat alias STN-an, dan plat nomor yang dipasang itu tidak tercantum sama sekali di kepolisian. Kalau sebenarnya proses hukum itu bisa menang teman gua dan gua. Guanya juga ikutan ngebut karena temen gua ngebut. Ya gua pengennya tuh, wah gua ngikutin aja temen gua gitu. Jadinya ya gua ikutin lah. Dan ternyata ya terjadilah crash. Oke. Wah, begitulah ya. Namanya juga musibah yang gak bisa terhindarkan, juga namanya juga sudah terjadi, tidak bisa diulang anjir. Dan disitu gue setelah kejadian itu gue nunggu setengah jam tidak selesai diurus. Akhirnya gue bilang temen gue pulang dulu karena gue di situ emang lagi ada urusan. Gue keburu banget, lagi ada urusan di situ. Jadi gue minta izin ke temen gue pulang dulu. Nah, setelah gue pulang, si pemilik mobil ini menuduh gue kalau gue tuh kabur. Yang fiction mana mas? Oh yang fiction kabur, itu katanya. Nah, temen
Dia langsung membela gua. Enggak mas, itu enggak kabur, itu teman saya, dia lagi buru-buru. Yang fiction tuh apa kata saya gitu katanya. Sebenarnya gua emang salah, gua ninggalin teman gua. Tapi teman gua sendiri bilang, ya udah lu duluan aja, gua lagi ada urusan keluarga gitu. Ya udah gua duluan lagi karena gua emang ada urusan. Tapi setelah itu, nah duh, parah anjir. Hampir aja terus. Nah, setelah itu gua pulang ya ke rumah teman gua, pacar keluarga juga teman gua terus. Ya, gitulah ceritanya lah. Oh iya, maaf gua ngomel-ngomel ya karena gua emosi anjay. Waduh, kalau gua waktu itu ngerekam, epic gitu, langsung gua selesai di situ juga anjir. Langsung gua minta ke diri gua sumpah. Ini gua gak ada kerusakan sih, cuman di stang ini bengkok, parah. Terus kopling juga hampir patah. Sebenarnya segini tiba-tiba langsung kecil. Bisa diurus sih, cuman aduh, parah lah pokoknya. Ya emang gue lay, ya karena lu bilang gitu karena lu gak tahu di posisi gue ya. Dan gue itu kejadian kemarin deh guys. Lalu tadi gue masih kerja paginya, dan temen gue yang kesakitan itu akhirnya patah di bagian pundak sebelah kanan. Bukan patah sih, tulangnya bergeser, jadi bengkak di tangan, di pundak dia, parah aja. Nah ini seperti di fotonya. Wah gila sih, parah. Aduh, gue ngambilnya tadi, gue langsung datang ke bengkelnya, langsung gue mintain, mas, saya mau minta CCTV yang kemarin mas, itu saya. Dan sebentar lagi saya kasih video vlog saya, itu tanpa mic ya, karena saya lagi buru-buru itu. Juga GoPro saya, GoPro Escom ya, Escom gua belum kecas itu, masih gue cas dalam tas karena jarak udah deket, baru gue langsung rekam biar orang sana gak semena-mena sama gue, jadi gue rekam. Dan ini sebelum gue upload ke YouTube, gue udah minta izin ke temen gue, dan temen gue bilang ya udah sikat aja, langsung upload YouTube biar viral gitu. Oke, gue upload. Gue nggak perlu izin sih kepada yang pemilik mobil, karena orang itu gimana ya, wah udah salah masih cengkal aja, minta damai parah lagi anjing. Astagfirullah, sampai ngegas gue anjir, parah. Jadi seperti ini vlognya ya. Oh ya, sebelum vlognya saya tutup, terakhir nanti video itu, dan di tengah-tengah vlog itu baterai gue langsung habis, jadi gak bisa maksimal ya, ngambil videonya. Karena mobilnya rusaknya sih gak parah. Gue udah ngambil CCTV nya, wah mantap lah pokoknya lah. Untuk ini udah gue minta izin upload YouTube dan diterima sama temen gue, yaudah upload aja. Oke, gue upload. Udah ya, sekian ya, terima kasih telah menonton video saya. Sangat menikmati vlog saya yang tanpa suara ya, maafkan ya. Itu saya lagi keburu dan tidak masang mic. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe channel gue ya, masih channel awal-awal lah, masih channel awal, belum terkenal. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.